Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Nova Laili. Video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang One Way ANOVA untuk data analisis di dalam aplikasi Excel. Oke, segera saja ya. Jadi video yang sebelumnya kita membahas tentang bagaimana mencari ANOVA untuk rancangan acak lengkap ya eh, di dalam perlakuan yang sudah saya berikan di dalam formula. Saya ulangi lagi bahwasanya perlakuan saya itu ada 12 kombinasi perlakuan. Nah, kombinasi perlakuan itu adalah terdiri dari dua faktor atau merupakan rancangan faktorial. Nah, dua faktor itu adalah perlakuan A dan perlakuan B. Di mana perlakuan A itu ada 3 taraf, ya, A0, kemudian A1, dan yang terakhir adalah A2. Dan untuk perlakuan B itu ada 4 taraf, yaitu B0, B1, kemudian B2, dan terakhir adalah B3. Nah, untuk formula yang sudah saya berikan ya, ini ada di deskripsi, itu ada link filenya, silahkan di-download dan dipelajari. Dan apabila masih terdapat kebingungan, silahkan ikuti video sebelumnya, yaitu tentang One Way ANOVA untuk data analisis di dalam aplikasi Excel. Oke, saya lanjutkan. Jadi di dalam formula itu kita hanya tinggal mengcopy data mentah ya, data mentah yang seperti ini ya, berisikan perlakuan, kemudian ada ulangannya karena ini memang RAL ya, jadi tanpa ada melibatkan kelompok atau blok ya, di dalam rancangan acak. Nah, secara otomatis ya itu akan tersplit ya menjadi berikut, yaitu perlakuan A, faktor pertama perlakuan A, dan faktor kedua perlakuan B. Dan secara otomatis tersplit, tapi dengan persyaratan memiliki pola yang sama, yaitu dua faktor yang memiliki, yang pertama punya taraf itu 3 taraf, dan yang satunya adalah memiliki 4 taraf. Nah, itu akan secara otomatis ketika kita isikan dalam kolom yang kuning ini ya, data kuning ini, otomatis yang hijau ini akan berubah secara otomatis dan bisa dikonfirmasi untuk perlakuannya. Contoh di sini A0 B0 ya, A0 B0 ini pada data pertama yaitu adalah 1 ya. Kita coba lihat 1. Kemudian yang terakhir atau yang kita ambil saja yang ke-9 adalah 1. Nah, kita juga konfirmasi di sini 0 B0 pada yang ke-9 juga 1. Kemudian kita acak lagi A1 B3. A1 B3 untuk yang ke-8 adalah 1,27. A1 B3 kita cari yang ke-8 ya. A1 B3 1,27 ya. Jadi sama persis yang ada di kolom ini ya, atau di data kuning. Nah, data hijau ini kenapa kita split seperti ini ya? Jadi ini untuk mencari interaksinya. Jadi kolomnya itu harus di split. Jadi berupa kolom yang disendirikan antara faktor pertama dengan faktor yang kedua. Kemudian kita pilih untuk faktor yang dia berupa baris ya. Faktornya berupa baris, jadi setiap satu faktor
itu diulang sampai beberapa kali. Nah, ini merupakan adalah kita sebut baris ya. Baris, kemudian yang kolom ini adalah faktor kedua. Nah, untuk yang faktor yang berbaris ini kita ulang ya, diulang sesuai dengan ulangan yang ada, yaitu kalau di sini 10 berarti dia diulang sampai 10 kali dan melibatkan faktor yang kedua. Dalam hal ini adalah B. Nah, kemudian ketika kita sudah memiliki data yang seperti ini ya, ini saya berikan contoh yang cukup sulit karena ulangannya cukup banyak, yaitu 10. Jadi saya akan menjelaskan bahwasanya di dalam rancangan percobaan, ulangan itu tidak akan mempengaruhi pada perlakuan. Tapi ulangan ini membuat perlakuan lebih teliti ketika ulangannya semakin besar, lebih dari 3 atau 5 ya di atasnya, itu akan memberikan penelitian yang lebih teliti dibandingkan ulangan yang hanya sedikit. Nah, ketika kita sudah punya data split seperti ini, A0 melibatkan faktor pertama melibatkan faktor kedua ditambah dengan ulangannya, ini akan sangat mudah sekali kita bisa melihat ya, menganovakan satu-satu dari satu faktor. Nah, di video sebelumnya kita ingin melihat bagaimana pengaruhnya ya pada kombinasi perlakuan, itu cukup mudah. Nah, untuk kali ini ketika dua faktor itu secara bersamaan ingin dilihat ANOVA-nya seperti apa, jadi kita ingin melihat A0 sendiri, faktor pertama A sendiri dan faktor kedua B sendiri, kemudian plus dengan interaksinya, kita juga bisa menggunakan dalam hal ini adalah data analisis, di mana data analisis itu berada di menu data, dan di sebelah pojok kanan atas adalah di sini ada yang data analisis. Kita klik. Nah, kita pilih two factor with replication ya. Nah, untuk mempermudah itu sudah saya sediakan kolom cell output. Jadi akan persis sama, jadi Anda tidak usah membuat baru gitu. Ini sudah saya sediakan, yang dikasih warna kuning ini adalah saya sediakan untuk memberikan set output. Nah, untuk range-nya jangan lupa kita taruh pada yang sudah saya sediakan, yaitu data hijau ini. Nah, masukkan semua range-nya ya, dari yang paling atas sampai paling bawah, kemudian kita klik. Kemudian rows per sampelnya ya, untuk rows itu adalah kelompoknya A. Nah, kelompok A ini yang kita berikan sampai 10 kali baris ya, 10 baris ya. Ini ada 10. Kemudian output range-nya kita jangan lupa taruh di tempat yang sudah saya sediakan. Di sini juga sudah ada tulisannya ANOVA factor with replication ya, silakan masukkan. Kemudian jangan lupa klik OK. Oke lagi ya. Nah, secara otomatis akan berubah ya. Nah, ini jangan lupa kita kasih warna kuning lagi. Nah, ini sudah ada secara otomatis ya, jadi sudah di-split oleh aplikasinya menjadi seperti ini, tepat sama ya, ada average-nya dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui kriterianya ada di bawah ya, kriterianya sudah saya sampaikan di video pertama ya, ada di sini, secara otomatis akan berubah. Saya perlihatkan formulanya seperti ini.
Ya, seperti ini ya. Bisa dilihat. Kita klik enter. Nah, kawan-kawan sekalian, jadi ketika ya kriterianya sudah saya tulis, ketika P value-nya itu lebih besar atau sama dengan 0,05 atau F hitung lebih kecil daripada F critical atau F tabel, maka tidak berbeda nyata atau kita sebut NS. Nah, ketika P value-nya lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar daripada F kritikal, maka berbeda nyata atau kita beri tanda bintang. Nah, di sini ada tanda bintang. Berarti dalam hal ini sudah jelas bahwasannya ada beda nyata. Ya, ini ada beda nyata. Oh ya, di sini jangan lupa diganti dulu. Ya, ganti dulu untuk source of variation atau sumber keragamannya. Nah, di sini saya ingatkan lagi untuk tabel hijau kita lihat. Jadi untuk kolom itu adalah B ya. Ya, kolom ya dari atas ke bawah itu B, rows itu A. Nah, tinggal saja kita ganti di sini. Kolom adalah B ya, yang mudah kita ganti dulu. Dan untuk sampel, rows karena rowsnya tadi yang kita jadikan sampel itu adalah A. Kita ganti A. Nah, untuk interaksi adalah interaksi ya, tetap saja. Silakan kalau mau diganti dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau saya tidak usah saya ganti ya, karena interaksi ya berarti interaksi ya antara A dan B. Nah, untuk hidden bisa diganti dengan kata galet atau error. Ya, seperti ini. Nah, berarti apa yang terjadi? Berarti pada perlakuan A itu terdapat beda nyata. Kemudian pada perlakuan B juga terdapat beda nyata. Bahkan pada interaksinya juga terdapat beda nyata. Berarti apa yang terjadi? Ya, sama dengan video yang lalu. Pada kombinasi perlakuan itu juga terdapat beda nyata. Nah, untuk per satu faktornya itu juga ternyata terdapat beda nyata. Bahkan juga terdapat interaksi. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus melakukan uji lanjut. Oke, seperti itu dulu untuk interaksi ya, untuk mencari interaksi pada perlakuan faktorial rancangan acak lengkap menggunakan data analisis Excel. Silahkan ikuti video berikutnya, yaitu tentang uji lanjut LSD dengan taraf 5%. Tetap di channel saya, Nopalai Channel. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.